mobilnya, Pak Eko. Kenapa? Udah. Bentar. Oh ya udah rekam. Monggo bisa dimulai teman-teman. Ya Pak Yogi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, berjumpa lagi pada kegiatan Kesisi Batch 5 Jateng DIY, yang malam ini kita akan berada di sesi 3, di mana perkenalkan saya sebagai presenter, sebagai host, Pak Yogi, dan kemudian nanti pada sesi ini dibantu juga oleh Bapak Dimas Wahyu Respati sebagai moderator. Bapak Dimas Wahyu Respati ini adalah guru dari SMK Asrindo Kotategal, dan mungkin komputer jaringan. Dan kemudian kegiatan malam ini kita mempunyai topik cara mudah mengecilkan ukuran file video dengan format factory. Bapak Ibu guru hebat, silakan nanti simak bersama-sama untuk materinya yang akan diisi oleh Bapak Eko Prasetyo, Sarjana Komputer, di mana beliau adalah guru dari SMK Asrindo Kota Tegal. Baik, silakan. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Agung Prayogi, Sarjana Komputer, selaku host untuk malam ini di acara VCT Batch 5 Jateng DIY. Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019. Bapak Ibu hebat, malam ini kita akan belajar bersama video dengan Victory. Nah, bagaimana caranya? Akan dipandu oleh Bapak Eko Prasetyo, Sarjana Komputer. Waktu dan tempat dipersilakan untuk melanjutkan materinya. Silakan Bapak Eko. Oke, terima kasih untuk Bapak Dimas dan Pak Yogi ya. Pak Yogi nanti suaranya Pak Dimas dan Pak Yogi sementara di mute ya, biar suara utama dari saya. Bisa ya Pak Yogi ya? Oh, Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Oke, di sini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit pengalaman atau sedikit ilmu yang mungkin ya Bapak Ibu guru hebat sudah memahami ya, tapi ya apa salahnya coba saya bahas ya. Kebetulan juga di tugas kita nanti ada mengupload video ya di YouTube. Tugas-tugas kita yang rekaman yang udah dikumpulkan harus diupload di YouTube. Ya, mungkin untuk saya dengan guru yang minim kuota gitu ya. Guru dengan minim kuota cuman kuota HP, jadi kiranya perlu mengecilkan misalkan file video dengan durasi setengah jam misalkan ya, video rekaman dari VCT ya, jadi tugas-tugasnya Bapak Ibu semua. Tentu
besar ya, misalkan setengah jam berapa mega seperti itu. Selain berat juga di upload mungkin lama gitu ya, kadang juga resiko gagalnya juga lebih tinggi seperti itu. Oke, langsung saja akan coba saya bahas cara mudah mengecilkan ukuran file video dengan format factory. Ya, sebelumnya, misalkan Bapak Ibu belum punya aplikasinya, sebenarnya aplikasinya udah bisa di-download ya secara gratis di internet, udah banyak. Kalau memang alamatnya terlalu panjang ya bisa search via Google ya, download format factory, atau alamat resminya itu yang saya download ya dari situs format factory resminya itu formatfactory.n.uptodown.com /Windows/download. Jadi untuk Windows ya, untuk sistem operasi Windows ya, silakan. Aplikasi ini gratis ya, masih gratis, jadi bisa di-download. Ukuran filenya kurang lebih sekitar 50 sampai 100 mega lah, tergantung dari versinya ya. Versi terbaru tadi kurang lebih 60 megaan kurang lebih. Itu ya langkah pertama, jadi kita download dulu. Kalau memang udah punya aplikasinya tinggal buka saja. Kalau belum silakan bisa download. Oke, langkah kedua. Oke, setelah download, ya sebelumnya kita install ya. Mungkin kalau install Bapak Ibu guru hebat semua udah bisa. Jadi saya anggap udah terinstall ya. Jadi langkah kedua kita buka aplikasi format factory-nya. Kenapa di sini saya memilih format factory? Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa mengkompres atau mengecilkan file video. Tapi di sini saya angkat format factory karena dari dulu saya seneng ya, karena selain video sebenarnya juga bisa mengkonvert audio gitu ya, dari video ke audio, atau bisa juga mengkonvert gambar-gambar besar. Misalkan gambar dengan ukuran besar kita kecilin, itu dengan aplikasi ini bisa seperti itu. Oke, sebelumnya pengenalan dari aplikasi format factory ya, karena ini seputaran dengan video, mungkin akan saya bahas sebatas video saja. Untuk file-file yang lainnya mungkin bisa lain kali, seperti itu. Sebelumnya kita perlu mengenal apa itu ekstensi dari file video. Di sini ada tampak gambar ya, ada MP4 atau MP4, ada AVI, ada 3GP, ada MPEG, ada MOV, dan sebagainya. Lah, ini masing-masing format itu tentu berbeda ya. Bedanya biasanya di resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu kerapatan ya. Jadi sebenarnya gambar video itu terdiri dari pixel ya. Kalau pixel itu kotak-kotak ya, kotak-kotak yang membentuk suatu gambar sehingga membentuk gambar utuh seperti itu. Semakin besar resolusinya atau semakin banyak pixelnya dalam satu video gitu ya, itu semakin besar atau semakin jernih. Lah, inti dari convert atau kompres, memperkecilkan file video itu mengecilkan pixel itu. Jadi memang kualitasnya akan, misalkan di-convert ya, kualitasnya akan lebih rendah. Tapi kadang ya, misalkan sekelas mau diputar di laptop atau HP, itu resolusi kecil aja sebenarnya nggak pecah. Jadi ya kita kenal kamera HD gitu ya, HD sebenarnya ada resolusi, itu resolusi tinggi. Percuma kalau diputarnya pakai HP atau pakai laptop dengan resolusi kecil ya juga nggak beda jauh, seperti itu.
Jadi yang pertama kita paham, untuk paham. Jadi di sini kita format faktori sebenarnya bukan untuk memperkecil ya, tapi merubah format. Pernah terjadi saya file malah lebih tinggi gitu ya. Contoh dulu saya dari MP4 apa ya, MP4 saya jadiin MPEG, itu malah filenya malah tambah gede gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah biar pakai format yang lebih rendah seperti itu ya. Jadi nggak sembarangan, misalkan asal bisa saja terjadi file video malah lebih tinggi atau lebih besar seperti itu. Nih, langkah ketiga adalah pilihlah jenis spot yang rekam pakai screen recorder ya, atau aplikasi perekam layar. Itu masih murni, masih baru rekam seperti itu ya. Biasanya filenya akan gede. Nah, kalau ini sebenarnya udah terconvert. Ya sengaja saya pilih ini ya biar nggak lama seperti itu aja. Kalau udah selesai misalkan satu video atau berapa ya, saya pernah 100 itu bisa, kemudian klik OK. Nah, di sini ada filenya, namanya. Ini prosesnya ya. Kita mulai. Di sini akan mulai proses. Saya pernah nyoba yang 2 GB hampir setengah jam ya. Jadi memang sengaja saya pilih yang sedikit, tapi kemungkinan nggak beda jauh dari ukuran aslinya. Kalau bunyi kayak gitu berarti sudah selesai. Di sini malah ada peningkatan dari 13 menuju ke 17. Kenapa? Karena ini file asalnya adalah MKV ya. MKV kita convert ke MP4. Nah, MP4 itu lebih tinggi sebenarnya. Jadi memang dia akan lebih tinggi ya. Tapi kalau memang dari MP4 ke MKV itu dia akan sedikit, ciri-cirinya ini seperti ini. Bentuknya kalau dia lebih tinggi dia akan warna merah ya. Kalau lebih rendah itu warna hijau. Jadi memang format factory itu merubah ekstensi ya, atau merubah format. Bisa jadi lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Nah, kalau kayak gini MP4 ya, MP4 itu didukung oleh perangkat-perangkat HP ya. HP untuk MKV itu jarang. Jadi ini kedua ya, fungsi kedua yaitu merubah format. Jadi nggak cuman bisa mengecilkan, tapi juga bisa merubah format. Kurang dan lebihnya seperti itu materi dari saya ya. Nanti dilanjut untuk tanya jawab. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Dimas. Monggo Pak. Pak Dimas. Silakan Pak Dimas. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari mudah-mudahan untuk materi. Terima kasih banyak. Halo Pak Eko, terdengar suaranya? Iya, terdengar Pak.
Putus-putus Pak Dimas suaranya. Barangkali teman-teman ada pertanyaan bisa. Terdengar suara saya, Pak? Iya, terdengar tapi putus-putus Pak Dimas. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Pak Dimas suaranya hilang. Ya barangkali ada teman-teman yang mau bertanya bisa lewat chat ya, atau bisa langsung unmute mikrofonnya. Sesi pertanyaan dibuka. Monggo. Pak Dimas menghilang. Monggo untuk Bapak Ibu, untuk kesempatan bertanya kami persilahkan. Sini nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Eko Prasetyo selaku presenter dan selaku pelaku juga di bidang videografi. Apa jangan-jangan pada tidur? Gimana, jelas? Misalkan memang jelas, coba untuk chat jelas. Itu responnya mana Bapak-bapak Ibu-ibu hebat. Udah sesi terakhir ya. Jadi jam-jam istirahat. Gimana? Bu Nung, apakah masih menyimak Bu Nung? Pada tidur semua kayaknya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Bu Ida, Oh terima iya, kasih Bu Ida. Bu Ida. Di sini gak ada keterangan itu ya, bapak ibunya. Gimana? Langsung. Dari ibu-ibu, bapak-bapak mungkin barangkali ada pertanyaan. Ini terkait dengan tugas kita juga ya. Kita perlu mengupload ke YouTube ya. Kebetulan saya juga punya channel YouTube. Jadi karena untuk upload terlalu berat ya jika file videonya tinggi, jadi memang seringnya saya convert dulu. Berkaitan juga dengan yang download nanti gitu ya, karena channel saya sering untuk saya gunakan untuk pengajaran ya ke siswa. Jadi mungkin siswa mau download, kalau filenya besar kan nanti siswanya kan malas download. Walaupun di YouTube sebenarnya bisa diatur sih, diatur mau tipe apa, apakah MP4, apa MKV dan sebagainya, seperti itu. Kalau misalkan record ya, kita tugas record ini ya, presentasi kita mungkin mau 200 giga mungkin ya. Kalau saya pakai screen recorder setengah jam mungkin sampai 200 mega seperti itu. Gimana untuk rekan-rekan semua, ada pertanyaan atau saya simpulkan itu Pak Yogi? Gimana? Moderatornya boleh bertanya enggak tentang? Ya boleh, bebas. Monggo Bapak Dimas. Boleh Pak Dimas. Monggo Pak Dimas. Bebas. Oke, pertanyaannya itu kalau ngupload video di YouTube sampai durasi minim 2,5 jam, itu memungkinkan enggak? Dengan apa namanya, dengan file yang ibaratnya
akan sorry. Oke. Ya itu aja pertanyaannya, mohon tanggapannya. Oke, terima kasih ya pertanyaan dari Bapak Dimas gitu ya. Jadi sebenarnya hubungan durasi dan ukuran itu tidak menentu gitu ya. Jadi misalkan ya ada film durasinya 3 jam. Lah formatnya AVI. Mungkin kalau format AVI 3 jam itu mungkin hampir mau 10 giga ya. Tapi kalau MP4 atau di bawahnya ya jelas lebih ringan atau lebih kecil. Jadi misalkan kita punya file video kemudian mau diupload gitu ya di YouTube. Tentu YouTube sebenarnya ya jam nggak pengaruh ya. Misalkan 3 jam aja. Saya pernah download film juga 3 jam 4 jam masih bisa diupload di YouTube. Tapi masalahnya ukuran gitu ya. Ukuran juga maksimal pernah ya download di YouTube 1 giga aja ada. Jadi diupload itu masih bisa aja ya. YouTube masih bisa menerima. Tinggal kuat-kuatnya kuota kita atau bandwidth kita ya, berapa mega berapa giga, jadi bisa apa enggaknya gitu Pak Dimas. Jadi bisa aja misalkan punya 2 jam 3 jam bisa. Nah itu 2 jam 3 jam itu enggak tentu ya ukurannya. Kalau dengan uploadnya pakai 3GP ya tentu malah enggak ada 100 mega mungkin kalau 2 jam seperti itu Pak Dimas. Berarti kesimpulannya ketika kita ngupload di YouTube itu tidak ada batas durasi ya Pak Eko? Setahu saya sih nggak ada. Apa tetap ada pembatasan dari channel YouTube-nya sendiri? Setahu saya sih di YouTube juga banyak konten yang kayak film ya. Ada film yang durasinya 2 jam. Bisa saja, cuman mungkin ya sampai 10 jam belum pernah nemuin Pak. Kalau video sampai 10 jam gitu ya belum. Mungkin lama kalau memang kita ada punya video yang besar ya 10 jam misalkan. Ya nggak mau karena memang dia akan lama sekali. Biasanya kalau upload di YouTube ya misalkan koneksinya lambat atau video yang terlalu gede, itu bisa pada disconnect lah, gagal lah dia. Jadi kadang gagalnya karena koneksi kita sebenarnya. Koneksi kita lemah, sementara file videonya gede, prosesnya lama, akhirnya di situ ya, disconnect, akhirnya putus dan gagal untuk upload YouTube video ke YouTube-nya, begitu Pak. Terima kasih atas penjelasan. Nah, itu ada jawaban dari Pak Syakir apa ya, di chat ada jawaban maksimal upload durasi 12 jam atau besarnya 128 giga walaupun film apa gitu ya, film apa, sementara Blu-ray aja 2 giga 3 giga udah Blu-ray kan. Seperti itu ya jawaban dari. Terima kasih Pak Syakir atas masukannya. Saya sendiri maksimal upload di YouTube paling ya 20 menit udah bikin videonya udah blenger. Karena konten-konten saya banyak kan ya hasil kreasi sendiri lah, hasil bikin video tutorial, kemudian hasil dari ngerekam iseng aja gitu. Terima kasih atas masukannya Pak. Silakan yang lain. Gimana? Kesimpulan aja ya Bapak-bapak Ibu. Bapak moderator, Bapak host gimana? Langsung ke kesimpulan. Ada masukan dari Bapak Ibu. Monggo, ada masukan atau nanti saya masuk ke kesimpulan. Waktu masih 10 menit sebenarnya dari waktu normal.
Tadi mulai jam 7 lebih 8 apa ya? Jam 7 lebih 10 menit Pak Eko. Iya. Untuk presensi gimana Pak Eko? Apakah sudah di-share? Sudah dari tadi. Gigi absen Eko 1 Pak Dimas. Nah, nanti absen sebagai moderator. Itu di chat ada. Oh iya. Gimana, langsung kesimpulan aja ya, Bapak-bapak Ibu hebat. Nanti ditutup oleh moderator. Gimana, Bapak moderator? Dari saya kesimpulan langsung atau gimana? Ya, dipersilakan langsung kesimpulan. Oke, jadi untuk kesimpulan saya ya, gitu materi saya hari ini. Sebenarnya aplikasi Format Factory itu bukan cuman untuk mengkompres video aja ya, tapi bisa gambar, audio, dan sebagainya. Dan aplikasi ini juga bukan, sebenarnya fungsinya bukan untuk memperkecil gitu ya, hanya saja bisa gitu ya. Aplikasi ini cenderung untuk merubah format, format dari format video A ke B, dari MKV ke MP4 atau sebaliknya seperti itu. Tapi dari format video itu ada yang tinggi ya, kayak AVI, kemudian MPEG. Nah, misalkan dari tinggi ke rendah itu tentu bisa mengalami penyusutan di memori gitu ya. Jadi yang memakan memori banyak itu adalah pixel atau kerapatan dari video tersebut.